Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linus Brian Halatua Sibolon, biasa dipanggil Brian. Saya dari Bontang, Kalimantan Timur, dan saat ini saya kuliah di Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2019. Alasan saya mengikuti kompetisi esai saat itu memang pertama ingin mencoba mencari pengalaman tentunya, mengasah kemampuan sejauh ini. Di sisi lain juga karena keresahan yang dekat gitu, jadi temanya juga terkait. Kebetulan saya juga ngisi waktu, senang juga nulis, dan kebetulan topik masalahnya juga terkait saat itu soal legislasi, soal problematika inovasi dan tawarin, soal legislasi, kinerja lembaga legislatif. Jadi saya coba ikut mengasah kemampuan, pengen tahu seberapa jauh sih kemampuan saya dalam menulis, dan ingin menguji diri juga sebenarnya dan mencari pengalaman tentunya. Jadi untuk proses penulisan dalam esai yang saya buat kemarin, saya banyak sebenarnya tentu dengan sama kayak kita ngerjain tugas atau paper di kuliah gitu. Jadi kita coba dalami isunya, masalahnya, karena kemarin saya soal legislasi, soal problematika dan inovasi yang ditawarkan dalam lembaga legislatif. Jadi saya coba cari tahu, sempat tanya jawab, ngobrol aja sama teman-teman lewat chat, PA, nanya kalau menurut mereka legislasi itu masalahnya gimana sih, solusinya apa kalau menurut kalian, harapannya apa. Terus tentu lakukan riset mendalam, yang mencari data, kemudian masalah, teori-teori terkait tentunya yang terkait dengan masalah itu, kemudian kita analisa. Lalu juga saya emang banyak cari mentor atau orang-orang terbaik sih, kayak minta testimoni mereka, masukan buat tulisan saya ini apa nih kira-kira yang kurang. Adalah beberapa kayak alumni, teman-teman juga sih. Kalau dosen kebetulan saya belum banyak cari testimoni pas itu, jadi emang pada saya itu ngisi waktu juga, dan yang saya lakukan ya riset kecil-kecilan mendalam, ngobrol nyantai sama temen, tanya jawab aja gitu, kayak ngobrol tongkrongan. Lalu ada juga testimoni mencari mentor-mentor yang bisa kasih masukan dari evaluasi dari tulisan saja, bisa saya perdalam lagi kalau memang sudah kurang. Kalau tantangan dalam menulis esai sih emang kurang lebih hampir sama dengan banyak orang ya. Kadang ke distract dan moodnya itu naik turun sih. Kadang kita kayak masih butuh dengan ide. Tapi aku tipikal yang sebenarnya coba untuk benar-benar totalitas di awal. Maksudnya benar-benar ketika aku lagi ngerasa on fire dan banyak ide nih, aku kerjain bisa di satu hari. Benar-benar bisa sampai dari pagi ke pagi gitu kerjanya. Jadi coba untuk kalau pas lagi fresh, ngerasa lagi on fire banget nih, aku habisin banget. Jadi bisa kayak kemarin tuh sebenarnya aku agak telat tahu info lombanya, jadi aku hampir seminggu, jadi aku ngerjain cuma 3 hari, tapi 3 hari benar-benar benar-benar burn banget ya, work hard banget. Jadi tantangannya emang kadang-kadang ke distract aja sih, dan cara menghadapinya ketika ngerasa nggak mood, lagi malas nulis ya, ke distract sama hal lain, main atau nonton dan sebagainya ya. Ketika kita kerja keras dulu nih, kita coba tutorial habis-habisan. Ketika kita udah ngerasa buntu dan susah nih nyari ide lagi, aku coba untuk cari ini aja sih, cari hiburan dulu, apresiasi diri yang sudah kita capai sejauh ini. Misalkan dengan main atau nonton sebentar, olahraga, baru kita kerjaan lagi, jadi bisa ke-refresh lagi. Itu sih yang paling penting. Coba apresiasi diri sambil evaluasi dan tetap tahu tujuan apa yang mau kita capai. Kalau untuk kegiatan, kalau dari kegiatan akademik misalnya di kelas, tentunya sangat menunjang ya, karena teman-teman kayak di DBP itu aku yakin sebenarnya penguasaan secara struktur dan penulisan itu udah banyak banget dibimbing di kelas, misalnya dari pihak akademik, metode penelitian sosial, dan dari tugas-tugas paper itu juga sebenarnya ya bisa mengasah kita dalam menulis esai, mengasah argumentasi kita dalam menulis sebenarnya. Jadi kalau secara akademik, perkuliahan di kelas cukup menunjang dan membantu. Kalau dari sisi kegiatan non akademik sebenarnya kalau saya pribadi banyaknya di organisasi sih. Kalau berkaitan dengan esai sebenarnya nggak begitu banyak terkait, lebih ke mengasahnya di itu tadi tugas mungkin, dan kedalaman kita dalam melihat satu isu aja sih, mengasah argumentasi kita. Jadi kalau kayak organisasi saya di Komap, terus di FF juga, di Litbang juga, bukan di penelitian pengembangan, tapi kalau berkaitan dengan menulis banyak saya ikut di luar, di salah satu NGO namanya Divisi Politik, saya bantu kita junior researcher-nya. Jadi emang isu-isu di luar, isu kebijakan, isu-isu DPR, parlemen, itu juga banyak saya bantu konten-konten ini.
dalam menulis tuh mengasah lah gimana kita melihat isu, jadi learning by doing juga dari berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik sebenarnya saling mensupport satu sama lain. Buat tips atau saran buat teman-teman yang ingin membuat esai, kalau dari aku pribadi sebenarnya balik lagi, aku sebenarnya bukan orang yang jago banget, yang ambis banget sebenarnya, tapi aku melihat peluang aja. Karena aku yakin teman-teman punya potensi, semua opportunity itu pasti ada. Apalagi teman-teman Visipo, teman-teman DPP itu pasti punya kayak urusan nulis itu udah pasti banyak yang jago. Cuman gimana kita ngeliat peluang sebenarnya pertama. Dan peluang itu kita baca kayak banyak, lomba itu banyak banget, peluangnya itu banyak banget. Cuman jangan terlalu kelihatan ini banyak lomba tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Jadi menurutku kita harus tahu apa yang kita hadapi. Jadi isu masalahnya juga temanya nyantai kita kerjain dengan kita sesuai dengan keresahan kita, jadi kita menulisnya juga santai, kita juga bisa tahu apa goals kita, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Terus juga kita banyak riset mendalam soal isu itu, jadi kita ngerjainnya juga bisa enjoy. Kita juga coba banyak diskusi kecil-kecilan atau cari testimoni, cari mentor, ya mentor sederhana aja, mentor orang terdekat kita yang kita rasa kita percaya untuk tahu organisasi kita itu udah sejauh apa sebenarnya. Terus juga teman-teman tetap sebenarnya percaya diri, dan emang kadang-kadang kesulitan yang menurut saya itu jadi stuck tadi ya, mungkin yang kadang-kadang buntu yang dapat ide. Jadi menurutku kita coba kerja keras dulu semampu kita. Kalau kita ngerasa emang udah stuck banget, coba kita apresiasi dulu lah, apresiasi diri sejauh ini. Apresiasi itu kayak kita coba cari kegiatan lain dulu untuk refresh, baru kita kerja lagi. Jadi tetap konsisten itu emang nggak mudah, tapi untuk bisa itu kita harus terbiasa. Jadi kita kalau nggak pernah mencoba, kita nggak pernah tahu. Jadi ya coba terus, kalau gagal evaluasi, coba lagi gitu terus, lakuin, dan optimis aja sih pasti bisa. Halo teman-teman Visipol, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk yang ingin mendapatkan official merchandise dari Visipol UGM, langsung aja DM kita di Instagram atau hubungi kontak yang ada di description box. Jangan sampai kehabisan karena semuanya limited edition.